Pemirsa, kita memasuki segmen terakhir dalam diskusi multi-finance menyiasati COVID-19. Pak Salyadi, bagaimanapun juga kita melihat optimisme bahwa yang positif corona di Indonesia mulai cenderung menurun. 3 hari terakhir dia menurun, mudah-mudahan terus. Sehingga kita bisa berharap puncak itu akhir Mei, bulan Juni itu sudah mulai penyembuhan selesai, dan September, Oktober Indonesia bebas dari COVID-19 dan ekonomi kita kembali. Anda bagaimana melihat perusahaan multi-finance? Bisa survive enggak? Pak Salyadi? Unmute, Pak. Ya. Oh, iya, sorry. Silakan, Pak. Jadi, seperti tadi mungkin Pak Bambang pernah singgung bahwa darahnya multi-finance ini tetap kembali lagi perbankan, Pak. Jadi survive atau enggaknya perusahaan pembiayaan bukan dari oke lah, NPF atau non-performing finance itu salah satu indikator. Tapi yang paling penting adalah likuiditas daripada perusahaan pembiayaan ini seperti apa dalam waktu, let's say misalkan 3 atau 6 bulan ke depan. Nah, ini sangat tergantung daripada dukungan perbankan. Jadi saya pikir semua perusahaan, bukan hanya multi-finance sebetulnya, ujung-ujungnya adalah bagaimana kekuatan perbankan di Indonesia, Pak. Tanpa dukungan dari perbankan, saya pikir hampir semua sektor di Indonesia akan cukup berat menghadapi ini, walaupun misalkan hanya cuma 3 bulan. Ya, tapi tentunya kita sangat-sangat mengharapkan dukungan dari sektor perbankan. Nah, bagaimana perbankan ini kuat? Saya yakin kalau kita bicara lagi misalkan NPL, pasti kena NPL. Ya. Tapi yang paling penting kan OJK juga sudah memberikan relaksasi mengenai pencatatan bagaimana NPL itu diberlakukan. Nah, ini juga akan membantu perbankan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah jangan sampai likuiditas di perbankan kering atau terganggu. Kalau itu akan mengganggu semuanya. Kalau saya cukup optimis kalau perbankan bisa bertahan, cukup kuat, kita akan bisa melalui pandemi ini dengan baik. Ya. Demikian Pak Primus. Pak Salman, perusahaan Anda bisa bertahan sampai Desember? Begini Pak, kami sampai saat ini juga masih menggunakan 100% dana perbankan, dan terkait restrukturisasi ini kami sudah membicarakan dengan semua stakeholder bank, dalam pengertian mengatur bagaimana restrukturisasi yang bisa kami terima dan bisa kami teruskan kepada nasabah. Namun tidak semua bank bisa implementable pola-pola restrukturisasinya, sehingga masih ada kesulitan untuk dilanjutkan kepada nasabah. Nah, dalam kaitan yang baik ini, kesempatan yang baik, ada Pak Bambang, sekaligus kami juga mengusulkan Pak kepada OJK, mohon kiranya dapat menjadi mediator atau memediasi antara pihak multi-finance khususnya syariah dengan pihak perbankan, supaya dalam kesepakatan ini menghasilkan policy-policy, pola-pola restrukturisasi yang bisa diimplementasikan. Nah, kemudian kepada perbankan kami juga berkomitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai kewajiban-kewajiban kami. Tentu kami juga polisinya saat ini akan mempass-through berapa penghasilan yang kami dapat dari para debitur. Saya kira itu Pak Primus. Baik Pak Salman. Yang terakhir nanti Pak Bambang, Pak, penutup. Saya ke Pak Suwandi dulu. Ini kan para debitur multi-finance ini kan begitu banyak dan banyak bandel-bandel juga. Ada debt collector lah, macam-macam. Nah, bagaimana strukturisasi yang payungnya sudah diberikan oleh OJK itu bisa berjalan, Pak? Menurut saya ini suksesnya multi-finance keluar dari krisis ini adalah restrukturisasi yang sudah payungnya sudah diberikan oleh pemerintah, oleh OJK. Silakan, Pak. Ya, pertama tentunya Pak Primus bahwa saya ingin menghimbau bagi para debitur jangan mengajukan permohonan bergerombol seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang atau melalui asosiasi online, berbagai macam komunitas dan segalanya. Seperti yang saya sampaikan bahwa pengobat itu pasti berbeda-beda. Pasti dibantu, Pak. Kita semua lagi sama-sama susah.
kita semua sama-sama susah. Kedua, tentunya harapan kami adalah bagi para pendana kami, perbankan, tadi yang sempat disampaikan Pak Salyadi dan Pak Salman, kita harus bekerja sama. Artinya bahwa kita saatnya sharing the pain, bukan sharing gain now. Artinya kita sama-sama sharing the pain, di mana kita memang membantu yang orang pun lagi susah, bukan memang saat ini memang bukan saat yang lagi semuanya senang. Jadi kita sama-sama, yang tadi disampaikan Pak Salman, kalau kita bisa dari hulu ke hilir kita mengerjakannya, proses ini, kita akan bisa menciptakan iklim usaha yang baik. Dan selanjutnya, harapan saya nomor 3 adalah, kan jangan mengunci fasilitas yang masih berjalan, agar kami terus bisa rolling, Pak. Karena kuncinya saat ini adalah kita bukan kunci laba rugi, tetapi saat ini kita bicara adalah cash flow, Pak. Jika kami tidak mendapatkan bayaran, kami pun tidak bisa membayar pegawai kami. Jika kami tidak mendapatkan pembayaran cicilan, kami pun tidak bisa membayarkan kepada perbankan kalau kita tidak sama-sama melakukan proses restrukturisasi ini dari hulu ke hilir. Baik, jadi terakhir menurut saya, Pak, tidak ada yang namanya pola yang terbaik atau cara terbaik. Yang ada adalah proses yang terbaik, Pak. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Baik. Silakan Pak Bambang. Ya Pak, saya 3 hal saja Pak. Ya. Dari sisi debitur tadi sudah disampaikan Pak Wandi, tetap pada protapnya, tetap secara administratif harus mengajukan kepada perusahaan pembiayaan. Yang kedua, perusahaan pembiayaan juga kita harapkan proaktif untuk menawarkan, menyampaikan beberapa pengumuman informasi yang bisa diterima oleh debitur-debitur sehingga proses restrukturisasi ini demikian lancar, diharapkan tidak ada ekses-ekses yang tidak perlu. Tentunya yang ketiga adalah tadi sudah disampaikan bahwa memang masa depan ataupun jalannya operasional dari perusahaan pembiayaan ini tentu tergantung dari perbankan. Kalau pada masa-masa lalu perbankan pernah menikmati profit dan perusahaan pembiayaan menikmati profit, mungkin 2020 masing-masing puasa dulu lah profitnya, tetapi bagaimana masyarakat yang terdampak ini bisa dibantu baik dari bank maupun dari perusahaan pembiayaan. Itu aja Pak. Baik, pemirsa, dari 4 narasumber ini kita mendapat satu catatan menarik bahwa para pelaku perusahaan multifinance menyadari bahwa dalam kondisi susah saat ini, semua harus mempunyai kesadaran yang sama dan harus gotong royong, harus bekerja sama. Dari pihak OJK mengimbau hal itu bisa direalisasi. Kalau dalam masa untung, kita sharing profit, tetapi kalau dalam masa susah, seperti kata Pak Subandi, kita harus sharing pain, sharing burden kita. Artinya, restrukturisasi harus dijalankan dengan baik. Pihak kreditor, debitor sama-sama menyadari. Dan kepada mereka yang memang sangat susah, dipahami. Betul-betul yang untuk makan pun susah. Tetapi debitor yang masih punya pendapatan haruslah membayar bunga dan cicilan. Karena apa? Kaitan mereka menjalankan kewajiban mereka membayar bunga dan cicilan, itu ternyata dampaknya besar sekali. Karena kalau perusahaan multifinance bermasalah, perbankan juga akan bermasalah. Karena 80% kredit yang diterima oleh multifinance, disalur ke multifinance, berasal dari perbankan. Dan dana perbankan adalah dana masyarakat semua. Terima kasih kepada Pak Bambang W. Budiawan. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih kepada Pak Suwandi. Pak Suwandi, terima kasih. Pak Salman. Terima kasih, Pak. Dan Pak Salyadi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jelita, waktu saya kembali ke studio.
Baik, terima kasih diskusi yang luar biasa Primus dan pemirsa, demikianlah diskusi Berita Satu Media Holdings terkait kiat dari Multifinance siasati COVID-19. Masih banyak masalah yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan di lapangan selama pandemi ini. Kendati demikian, sebagian perusahaan Multifinance telah melakukan restrukturisasi. Perlu ada kerjasama semua pihak agar ekonomi pada umumnya dan sektor Multifinance bisa kembali bergairah. Sekian Zooming with Primus, sampai jumpa.